Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Farhan, ada Andi Yogi Septamika, dan ada Rizky Eka Ramadan. Jadi untuk di sini saya akan menjelaskan terkait tugas besar dari mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Yang dimana untuk tugas besarnya sendiri itu untuk arahan yang pertama itu kita harus membuat topologi sesuai dengan topologi yang sudah diberikan pada contohnya. Jadi untuk topologinya sendiri itu yang pertama kita membutuhkan 4 buah router. Akan letakkan di sini untuk router pertama. Selanjutnya untuk router kedua, router 3, dan 4 router. Nah, ada 4 router yang digunakan pada topologi yang diberikan. Selanjutnya terdapat 2 switch yang mengarah ke LAN 1 dan ini untuk yang mengarah ke LAN 2. Dan selanjutnya untuk end device-nya di sini menggunakan 2 buah PC pada setiap LAN-nya. Di sini, di sini, ini di sini. Nah, setelah semua perangkat yang dibutuhkan telah ada, kita akan menyambungkan perangkat-perangkat ini. Dari PC pertama ke switch, PC selanjutnya, switch ke router, router, antar router, sini juga sama, sini juga sama, seperti ini. Setelah itu, agar mampu mudah, saya mencoba memberi tanda untuk LAN 1 dan warna kuning untuk LAN 2. Untuk topologinya kurang lebih akan jadi seperti ini. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Andi Yogi Setamika dengan NIM 1101230035. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi yang bernama Muhammad Farhan, yaitu mengenai VLSM table atau pembagian IP address yang akan digunakan di Cisco Packet Tracer nanti di bagian pembangun jaringannya nanti. Jadi yang pertama pada soal itu kan dibagi menjadi local area network 1 dan local area network 2, yang dimana untuk kebutuhan host yang di area 1 itu sebanyak 52 buah dan local area network yang kedua itu adalah 14 buah. Jadi untuk pembagian VLSM table-nya itu dapat dilihat dari IP atau prefix jaringan yang mendekati dengan kebutuhan host. Jadi pada local area 1, jadi pada local area 1 itu adalah yang dibutuhkan 52 host saja. Tetapi dengan list dari prefix jaringan yang ada, itu adalah yang mendekati dan melebihi dari total 52 host ini adalah berjumlah 64 host atau 64 total IP yang memiliki prefix 26 dengan ketentuan addressnya itu adalah 192.168.10.0 sesuai dengan base IP yang digunakan. Lalu untuk penggunaannya, IP network address dari local area network 1 ini dengan jumlah 52 host itu menggunakan prefix 26 dengan host usable range atau client host yang tersedia itu adalah dari range 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62, yang dimana broadcast dari IP address atau network address di sini adalah 192.168.10.63, yang mana dari jumlahnya itu adalah sebanyak 62 buah dengan dikurangi dari IP network address
yaitu 10.0 dan broadcastnya adalah 10.63. Lalu untuk local area network yang kedua, kita pada soal itu dibutuhkan sebanyak 14 host. Sebanyak 14 host dengan yang mendekati dari list prefix jaringan itu adalah total IP sebanyak 64 dan melebihi dari kebutuhan host yang ada. Dengan prefix 28, kita ketahui bahwa IP network address itu akan dimulai di 10.64 atau IP network address dari local area 2 itu adalah 64. Mengapa dia mengambil dari 64 ini? Karena dia akan melanjutkan dari LAN IP dari LAN area 1 yaitu dengan akhiran broadcast 10.63 dan dilanjutkan dengan IP network address-nya pada LAN 2 atau local area network 2 itu adalah 10.64 dengan usable range-nya atau klien yang tersedia atau host yang tersedia itu adalah di 10.65 sampai 10.78 sebanyak 14 buah. Dan kebutuhan host ini akan tercukupi. Mengapa ini klien hostnya itu atau dimulai dari 10.65? Karena 10.64 itu digunakan sebagai network address-nya dan ya tersedianya dari 192.168.10.65 dan diakhiri dengan 192.168.10.78 yang berarti broadcast address-nya itu adalah 192.168.10.79. Lalu untuk jaringan karena local area networknya itu sudah terpenuhi dari kebutuhan hostnya sesuai dengan soal, maka bisa dilanjutkan dengan kebutuhan jaringan atau segmen jaringan yang ada di bagian router-routernya. Untuk yang kedua ini, untuk yang ketiga ini adalah router 0 atau di sini kami menulisnya router U ke router 3. Ke router 3 itu menggunakan atau dibutuhkan sebanyak 2 host. Yang mana mengapa ini dimulainya dari 80? Mengapa ini IP network address itu 80? Karena dia melanjutkan dari IP yang tersedia di LAN 2 yaitu broadcastnya 79 dan router network address itu 10.80. Maka klien yang tersedia itu adalah 192.168.10.81 sampai 192.168.10.2 dengan range-nya atau klien host yang tersedia itu sebanyak 2. Yang aslinya itu 4 dikurangi dengan network dan broadcast address-nya tadi yaitu 83. Karena dari router 0 ke router 3 ini dia akan menghubungkan, yang router 0 ini akan menghubungkan ke switch LAN 1 dan router 3 ini dia akan menangkap dari lanjutan router 0 tadi. Lalu untuk rute yang kedua itu adalah router 0 ke router 1 yang mana ini akan menghubungkan router 0 ke switch atau LAN 1 menuju ke router 1 yaitu jalur ke router satunya. Di sini dia menggunakan sebanyak 2 buah host juga yang mana untuk IP networknya itu 192.168.10.84 karena dia melanjutkan dari yang atas tadi. Lalu untuk yang usable-nya itu atau yang tersedia itu adalah 192.168.10.85 sampai 86. Sebanyak 2 host yang tersedia dan broadcastnya itu 87. Lalu untuk yang router 3 ke router 2 ini merupakan jalur yang menghubungkan router 2 ke jalur yang menghubungkan LAN 2 menuju router 3 dan itu sama menggunakan 2 buah host juga yang dibutuhkan dengan IP network address itu 88 melanjutkan dari yang IP address sebelumnya, melanjutkan dari address yang sebelumnya juga. Dan mengapa di subnet masknya ini berubah, yaitu yang pertama dengan prefix 26 yaitu menggunakan prefix 26 itu adalah subnet masknya adalah 192 dan 28 itu sesuai dengan ketentuan adalah 240 dan untuk yang prefix 30 di semua router ini adalah menggunakan 252. Itu untuk penjelasan dari subnet masknya. Lalu saya lanjut ke bagian menghubungkan router 3 menuju LAN 2 tadi yang melewati router 2.
itu dilanjutkan dari network address-nya 88, melanjutkan dari IP LAN yang tersedia sampai dengan client host yang terpakai adalah 192.168.10.89 sampai 90 dengan broadcast-nya itu 91. Dan untuk melanjutkan atau jalur satunya melalui router 1 sama dengan dua host melanjutkan sebelumnya, berarti 10.92 dan subnet masknya sama, serta client host yang tersedia itu adalah 93, 10.93 sampai 10.94 dengan broadcast address-nya itu adalah 95. Untuk yang bagian reserve atau unused ini merupakan seperti client host atau IP cadangan di suatu jaringan yang akan dipakai nanti. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tabel VLSM tadi menuju ke rangkaian atau pemberian IP address di bagian Cisco Packet Tracer-nya. Jadi yang pertama, dengan ketentuan tadi kita dapat menggunakan hostnya. Untuk yang bagian local area network 1 dan local area network 2 pada soal membutuhkan sebanyak 52 host. Untuk yang bagian local area network kedua, dia membutuhkan 14 host. Jadi dengan pemberian tadi di bagian local area network yang menggunakan 52 host, kita menggunakan prefix jaringan yang menyediakan sebanyak 64 IP address atau 64 IP jaringan, atau maaf, menyediakan 64 host dengan prefixnya itu menggunakan adalah 26, yaitu untuk itu dengan ketentuannya seperti ini. Untuk yang bagian local area network 1, ini akan menggunakan networknya itu berbasis 192.168.10.0 dengan prefix 26, dan range dari local hostnya atau host yang dipakai itu dari 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62 dengan broadcastnya itu adalah 192.168.10.63. Lalu untuk bagian dari IP address-nya sendiri untuk PC0, di sini kelompok kami menggunakan IP address seperti berikut. Ini merupakan IP address yang digunakan pada PC0, yaitu dengan IP address 192.168.10.10, yang berarti dia masih di dalam jangkauan dari area dari host yang disediakan, yaitu sebanyak dari 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62, yang mana IP address dari PC0 ini kami gunakan yaitu 10.10, yang mana masih di dalam range atau masih di dalam jangkauannya dari local area network sebanyak 52 host ini. Lalu untuk subnet masknya, ya, seperti saya yang jelaskan tadi di bagian VLSM table, yaitu dia menggunakan akhirannya 192 karena dia adalah prefix 26 dengan default gateway itu adalah 192.168.10.1 yang merupakan range atau bagian terkecil dari IP yang disediakan oleh local area network ini. Lalu untuk PC1 kami menggunakan IP address yaitu seperti berikut. Untuk IP address dari PC1 yang kami gunakan adalah 192.168.10.20, yang mana masih di dalam range dari local area network yang disediakan yaitu 1 sampai 62 dengan subnet masknya sama,
255.255.255.192 yaitu prefix 26 dengan default gateway-nya adalah 192.168.10.1 ya, yang berarti tadi range atau IP terkecil yang disediakan oleh range-nya. Lalu pada local area network 2 yang menggunakan 14 host sesuai dengan yang tabel file SM yang saya jelaskan tadi, dia akan menggunakan prefix 28 yang akan menyediakan sebanyak 16 host, yang berarti dia melebihi dan dapat digunakan di bagian local area network 2 ini yang hanya membutuhkan 14 host saja, dengan ketentuannya seperti berikut. Yaitu untuk networknya sesuai dengan base networknya yaitu 192. Sebentar, saya catat terlebih dahulu. Base IP ini adalah 192.168.10.0 dengan prefix 24. Dengan base IP-nya 192.168.10.0, yang berarti dari tabel yang saya jelaskan tadi, dia networknya akan dimulai dari 192.168.10.64 karena 64 ini merupakan jaringan yang tersedia atau IP yang tersedia, terus sebagai dia broadcast dari LAN 1, yang mana nantinya dari range yang dapat digunakan di local area network 2 dengan 14 host adalah 192.168.10.65, yang menjadi IP network ya dari local area network 2 itu adalah kelanjutan dari LAN 1 yang tadi broadcastnya 63, dan yang berarti IP network dari LAN 2 ini adalah 10.64, yang berarti prefix yang digunakan adalah 28 bukan 26 karena dia menggunakan 14 host, dengan ketentuannya tadi yang dipakai adalah yang menyediakan 16 jaringan atau 16 host yang tersedia. Lalu untuk range-nya dimulai dari 192.168.10.65 sampai 192.168.10.78 dengan banyaknya adalah sebanyak 14 host, yaitu yang sesuai dengan soal yang diberikan, yang berarti broadcast dari local area network ini adalah 192.168.10.79. Lalu untuk PC2 sendiri, IP address yang kami gunakan adalah sebagai berikut, yaitu 192.168.10.70, yang mana ini masih berada di dalam range dari local area network ini. Lalu untuk PC3 kurang lebih sama caranya, dan mengapa default gateway ini adalah .65 karena dia mengambil range terkecil dari range yang disediakan atau IP range yang disediakan pada local area network 2 ini. Lalu untuk PC3 sendiri kami menggunakan IP address seperti berikut, yaitu adalah 192.168.10.75 dengan subnet masknya adalah dengan akhiran 255.255.255.240 yaitu prefix 28 sama dengan PC2, yang mana karena kita menggunakan prefix 28 yang menyediakan 16 host, yaitu ya jadi subnet masknya sesuai dengan list prefix jaringan adalah akhiran 240 dengan default gateway-nya 192.168.10.65, yaitu yang sesuai sama yang seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu adalah IP range dari local area network kedua ini dengan yang paling kecil. Lalu setelah langkah-langkah ini kita perlu mengkonfigurasi dari bagian PC-nya sendiri. Saya mulai dari PC 0 yaitu di local area network 1. Caranya adalah klik sekali pada bagian PC 0, lalu bagian desktop, lalu IP configuration. Kita tulis karena di sini kita menggunakan IPv4 dalam rangkaian jaringan ini,
Kita tulis saja IP address yang sudah kita tentukan tadi. Tinggal Ctrl C untuk mengkopinya, lalu kita pastekan saja. Lalu tinggal klik enter. Yang muncul subnet masknya adalah 255.255.255.0. Lalu kita ganti sesuai dengan subnet mask yang telah kita tentukan, yaitu akhiran 192. Untuk prefixnya tidak perlu ditulis. Lalu untuk default gateway sama kita tentukan atau kita tulis sesuai dengan yang telah kita tentukan tadi, yaitu 192.168.10.1. Kita Ctrl C saja atau kita copy, lalu kita pastekan. Ingat jangan ada spasi dalam melakukan copy paste, karena itu nanti akan berujung pada error. Setelah ini kita konfigurasi pada PC 0, dapat kita close. Lalu kita lanjut melakukan konfigurasi pada PC 1. Sama caranya seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, setelah melakukan konfigurasi, langkah selanjutnya yaitu adalah melakukan pencatatan terhadap IP-IP yang digunakan pada router 0 sampai router 3. Pada router 0 atau router di bagian yang menghubungkan antara switch dari local area network 1 dengan router yang menghubungkan antara jalur 3 dengan local area network 1, kita dapat menggunakan network address berupa 192.168.10.80, yang berarti ini merupakan lanjutan dari IP yang disediakan di bagian local area network 2 tadi, yaitu dia melanjutkan jadi network addressnya adalah 192.168.10.80 dengan prefix 30 karena dia menyediakan dari jalur 1 yang berasal dari switch atau dari FA0/0 dan FA2/1 ini ke bagian jalur ke router 3. Bagian router 3. Lalu untuk selanjutnya melakukan pencatatan kembali di bagian router 1 atau arah menuju ke bawah. Router 0 menuju router 1. Yang mana untuk penjelasannya sendiri di bagian ini adalah dia menggunakan network address-nya adalah lanjutan dari network address yang atas atau IP address yang digunakan di atas. Yang digunakan adalah 192.168.10.81 sampai 192.168.10.82. Ini merupakan host yang terpakai di router 0 yang menghubungkan switch di bagian FA00 ini menuju router 3. Yang berarti switch, router 0 dan router 3. Lalu untuk yang bawahnya adalah network address-nya dimulai dari 10.84 melanjutkan dari IP address yang tadi, dan usable host range-nya itu adalah 2, yaitu 10.85 dan 10.86 yang akan menghubungkan antara switch menuju router 0 yang bagian sini menuju router 0 ke 1, router 1 yang ini bagian sini, dengan broadcast address-nya adalah 192.168.10.87. Lalu melakukan pencatatan kembali di bagian atas untuk melakukan routing jaringan di bagian local area network yang kedua, yaitu dengan ketentuannya adalah network address-nya adalah 192.168.10.88 melanjutkan dari jalur 10.87 tadi di bagian kiri bawah ini, dan usable host range-nya adalah 192 atau client yang tersedia dari jaringannya adalah 2 yang menghubungkan dengan antara switch dari LAN 2 yang di sini bagian sini menuju ke router 3 yang atas, yaitu 192.168.10.89 sampai 10.10 dengan broadcast address-nya adalah 10.91. Lalu dilanjutkan kembali mencatat untuk bagian kanan bawah atau jaringan yang kanan bawah. Nah, jaringan yang kanan bawah ini
dia digunakan untuk menghubungkan antara router 2 dengan switch dan router 2 menuju router 1 dengan ketentuan network address-nya adalah 10.92 melanjutkan dari atas dengan batas 10.91 tadi, dan client host yang tersedia adalah 10.93 sampai 10.94. Ini yang terpakai 10.93 dan 10.942 yang bagian sini dengan yang menuju ke sini, dan broadcast address-nya adalah 10.95. Baik, demikian penjelasan mengenai VLSM dan IP allocating-nya atau alokasi dari IP address di jaringan Cisco Packet Tracer yang kami buat. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Maaf, dikarenakan tadi ada kendala di bagian aplikasi perekam yang saya gunakan. Di sini saya akan menjelaskan cara atau menjelaskan ulang cara untuk mengkonfigurasi di bagian PC 0 sampai PC 3, yaitu PC pada LAN 1 dan PC pada LAN 2. Pada PC 0 seperti yang saya jelaskan di VLSM table tadi pada bagian IP configuration, yaitu dengan menggunakan IP address yang ini. Mengapa kami gunakan ini? Karena IP address pada PC 0 yang sudah kami tentukan pada yang kami tentukan itu adalah dia masih berada di dalam range dari IP host yang atau client host yang masih tersedia, yaitu adalah 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62, yang berarti batasnya itu adalah 1 sampai 62, yang mana 10.10 ini masih berada di batas tersebut, jadi dapat kami gunakan. Di sini bisa kalian bisa diubah juga menjadi 10.7, 10.11. Yang penting di bagian IP configuration atau router configuration-nya nanti itu harus sama. Jadi pada PC 0 ini setelah ditentukan IP address yang mau digunakan atau yang kalian gunakan, itu adalah tinggal di copy paste saja, klik PC-nya satu kali, desktop bagian IP configuration, lalu masuk ke IPv4 address ini. Karena di jaringan yang akan kita gunakan ini menggunakan IPv4 address, tinggal kalian copy atau tinggal kalian paste, lalu kalian klik enter. Lalu akan muncul subnet mask seperti ini. Nah, subnet mask yang seperti ini itu dia kita tentukan dengan subnet mask akhiran belakang ini adalah 192 di bagian subnet mask PC 0 yang telah dicatat ini. Mengapa 192? Karena prefixnya adalah 26. Setelah itu, pada bagian default gateway-nya juga wajib kita samakan dengan catatan yang ada di bawahnya. Mengapa default gateway ini adalah 10.1 atau 192.168.10.1? Ini merupakan atau default gateway ini bisa dibilang merupakan atau bagian dari range terkecil yang dipakai sebagai default gateway atau range terkecil 192.168.10.1. Ini nanti akan digunakan sebagai default gateway pada LAN atau local area network yang pertama di bagian PC 0 maupun PC 1. Itu merupakan penjelasannya. Selanjutnya sudah selesai semua, bisa kalian close. Untuk selanjutnya cara-caranya sama. Kalian hanya perlu memastikan atau memastikan bahwa catatan dengan IP configuration kalian itu sama di bagian IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Untuk caranya sama. Oke, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan lagi untuk konfigurasi dari keempat root yang digunakan ini. Jadi yang pertama-tama dilakukan itu untuk kita konfigurasi itu kita menentukan IP atau ya IP yang ada di titik SE 2.0 yang di router 1 dan SE 3/0 yang ada di router 0. Ya, yang ada di sini-sini. Yang ini sama yang ini. Jadi yang pertama itu kita pencet routernya, terus kita buka tabel CLI.
Selanjutnya kita masukkan yang pertama enable untuk mengaktifkannya. Setelah itu kita ketik configure terminal. Setelah configure terminal berarti kita akan mengkonfigurasi router 0 ini. Kita berikan nama router 0. Setelah itu kita yang pertama-tama kita atur kabel yang dari router 0 ini untuk menuju ke switch yang ada di LAN 1. Itu yang ada di fase Ethernet 0/0. Ya, kita atur di sini fase Ethernet 0/0. Setelah itu kita masukkan IP address yang telah diatur di VLSM tadi, 92.168.10.1 dengan subnet 192 untuk yang kelan 1. Setelah itu kita ketik no shutdown untuk mengubah itunya apa? Terminalnya menjadi status up. Setelah itu kita bisa exit. Selanjutnya kita mengatur kabel serial 2/0 dulu yang mengarah ke sini, ke router 3. Interface serial 2/0. Setelah itu kita masukkan IP address yang sudah ditentukan tadi di VLSM 10.81 dengan subnet 255.255.255.252 karena kita menggunakan prefix 30. Nah, selanjutnya karena SE2/0 ini ada tanda jam kecil di sini. Yang ini itu berarti dia merupakan titik DCE yang dimana kita harus memberikan clock rate. Dan di sini saya memberikan nilai clock rate itu 9600 untuk semua router nanti. Oke, selanjutnya kita ketik lagi no shutdown untuk mengubah statusnya. Setelah itu kita bisa langsung exit. Selanjutnya kita akan mengatur SE serial 3/0 ini yang ada mengarah ke bawah ke router 1. Pertama kita interface serial 3/0. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya 192.168.10.85 dengan subnet 255.255.255.252. Setelah itu kita masukkan no shutdown lagi. Terus kita exit. Nah, setelah kita mengatur semua yang dibutuhkan, kita bisa langsung end dan kita bisa menyimpan yang telah kita config. Startup config. Oke, jika sudah ada oke ini berarti sudah tersimpan. Dan selanjutnya kita coba mengkonfigurasi router 1 ini. Caranya sama seperti router 0 tadi. Kita buka di bagian CLI. Nah, kita bisa mulai konfigurasinya sama seperti yang tadi, configure terminal untuk mulai menyetingnya. Terus kita beri nama hostname router 1 untuk mempermudah. Setelah itu kita akan mengubah settingan dari serial 2/0 yang mengarah ke router 2 yang ada di sebelah kanan terlebih dahulu. Serial 2/0. Setelah itu kita bisa masukkan IP address-nya 92.168.10.93 dengan subnet
Maaf, bukan 93. Ini harusnya 86 dengan subnet 255 255 255 252. Kita lihat yang serial 2.2/0 ini bukan merupakan DCE, jadi kita tidak berikan clock rate. Langsung aja no shutdown. Sudah terganti. Langsung kita exit. Selanjutnya kita interface serial 3/0 untuk mengatur serial 3/0 ini yang menuju ke router 0 tadi. Masukkan IP address-nya 192.168.10. Ini yang ke kiri itu 93, subnetnya masih sama. Nah, karena kita lihat di sini SE3/0 ini ada jam ya, tanda seperti jam ini berarti dia merupakan DCE, titik DCE. Jadi kita berikan clock rate sama seperti yang sebelumnya, 9600. Setelah kita berikan clock rate, ya udah kita lanjut lagi no shutdown. Setelah itu kita bisa langsung exit dan kita end. Terus kita bisa menyimpan, copy running config startup config. Nah, jika sudah oke nih, artinya sudah selesai. Bisa dilihat sini kabel penghubungnya sini sudah mulai hijau. Oke, untuk selanjutnya, nah, nanti kita cut. Untuk selanjutnya, untuk konfigurasi router 2 dan router 3 ini kurang lebih sama caranya, jadi akan saya percepat untuk penghematan efisiensi waktu. Oke, jadi setelah selesai mengkonfigurasi dari rangkaian yang telah dicoba atau telah dibuat sebelumnya oleh teman saya, jadi untuk selanjutnya kita akan melakukan uji konektivitas dari rangkaian yang telah dibuat. Kita coba lakukan mengirim pesan dari LAN 1 aja, coba kita coba mengirim pesan dari PC 1 ke PC sebelahnya, PC 0 ke PC 1. Nah, sukses. Untuk selanjutnya dari PC 1 ke router 0. Selanjutnya dari PC 1, PC 0 ke router 3, PC 0 ke router 1, PC 0 ke router 2. Oke, terlihat sukses semua, alhamdulillah berhasil. Selanjutnya kita lakukan mengirim pesan ke PC 1 ke router 0, router 1, router 3, dan router 2. Sukses semua. Selanjutnya kita lakukan pengetesan pada routernya sesama router. Jadi router 0 ke router 1, router 0 ke router 3, dan router 0 ke router 2. Itu bisa sebaliknya, 1 ke router 0, router 1 ke router 2, ke router 3, dan dari router 3 ke router 0, router 3 ke router 2, 3 ke router 1, dan lagi router 2 ke router 1, router 2 ke router 3, 2 ke router 0. Lihat, sudah sukses semua, sudah berhasil. Untuk selanjutnya kita lakukan ke bagian uji konektivitas di line 2 nya sama PC nya, dari PC 3 ke PC 2, nah PC 2 ke PC 3. Oke, sukses. Untuk selanjutnya dari PC 2 ke router 2, PC 2 ke router 3, 2 ke router 1, PC 2 ke router 0. Sudah berhasil. Untuk yang ke selanjutnya adalah PC 3 ke router 2, PC 3 ke router 1, 3 ke router 3,
3 ke router 0. Sukses semua. Nah, kita lakukan dari LAN 1 ke LAN 2, kita lakukan uji konektivitas untuk mengirim pesannya dari PC 0 ke PC 2. PC 0 ke PC 3. Nah, misalnya PC sebelahnya PC 1 ke PC 2, PC 1 ke PC 3. Begitupun juga dengan sebaliknya. Jadi PC 2 ke PC 1, PC 3 ke PC 1. Artinya PC 3 ke PC 0, PC 3 ke PC 1. Nah, jadi untuk protokol yang saya gunakan ini yang ada pada rangkaian yang telah dicoba, yang telah dibuat, jadi untuk menguji konektivitasnya dia adalah ICMP. Nah, jadi ICMP ini adalah singkatan dari Internet Control Message Protocol. Jadi ICMP ini adalah sebuah protokol diagnostik dan pesan kesalahan yang merupakan bagian dari integral dan dari Internet IP, Internet Protocol. Nah, untuk fungsinya dari ICMP ini adalah untuk mengirimkan pesan-pesan yang berkaitan dengan operasional jaringan dan melaporkan kesalahan dan pemrosesan datagram pada IP. Untuk selanjutnya, jadi ini jika sudah selesai kan tadi alhamdulillah juga udah selesai dicoba dari PC 0 ke router, dari PC 1 ke router, terus dari LAN 1 ke LAN 2 nya udah berhasil. Oke, jadi untuk selanjutnya ada beberapa komponen-komponen yang telah kita buat tadi, seperti PC, switch, dan router. Jadi setiap komponen yang kita buat atau kita rangkai ini memiliki fungsi masing-masing. Nah, mulai dari PC-nya. Jadi untuk fungsi dari PC ini merupakan end device atau perangkat akhir yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses sumber daya jaringan, menjelajahi internet, menjalankan aplikasi, dan berkomunikasi dengan perangkat lain. Atau dia ini kayak apa? Seperti mengirimkan pesan tadi dari PC ke PC lainnya. Terus untuk yang switch, nah switch ini kita ada dua, switch 1 dan switch 1 dan switch 2 yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam lokal area network atau LAN dari LAN 1 ke LAN 2. Contohnya seperti ini. Seperti yang kita buat. Nah, jadi switch ini bekerja pada lapisan data link pada layer 2 dan meneruskan frame data ke port tujuan berdasarkan alamat MAC-nya pada perangkat yang telah dibuat. Nah, untuk ini memungkinkan perangkat dalam LAN yang sama untuk berkomunikasi secara efisien. Untuk selanjutnya adalah router. Ya, jadi kita pakai router, ada 4 router yang kita pakai. Jadi yang pertama router 0, router 1, router 2, dan router 3 yang berfungsi untuk bertanggung jawab untuk meneruskan paket data antar jaringan yang berbeda, inter-network communication. Nah, jadi router ini membuat keputusan penerusan berdasarkan alamat IP tujuan dan informasi dalam tabel routingnya. Nah, dalam topologi yang kita buat ini, router ini digunakan untuk menghubungkan lokal area network dari LAN 1 atau seperti contohnya menjembatani dari LAN 1 ke LAN 2. Dan juga menghubungkan ke LAN yang beberapa ke LAN internet yang lain. Mungkin seperti itu penjelasan dari rangkaian-rangkaian yang telah kita buat. Kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang kami sampaikan ini tadi. Mohon maaf jika ada salah kata pada saat menjelaskan ini tadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.